Dan memang kalau konteks waktu Iya. itu memang sangat-sangat aneh, tanda kutip. Ada seorang perempuan ningrat Bisa mau melakukan itu loh ya. melakukan itu. Iya, padahal kalau dipikir kan nggak mengenyam Hmm. pendidikan juga, orang nggak bisa baca Iya, tulis kan, buta iya. huruf. Nah, hanya Jadi karena kenal dengan hanya kenal. punya teman yang ketua Sarekat Islam, lalu bertemu beberapa kali, akhirnya dia memutuskan untuk mendirikan Sarekat Islam di tempatnya dan menjadi pejuang yang hebat, walaupun menderita dan menderita betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di YouTube channel Anhar Gonggong bersama saya Nian Anhar dan juga Ayah. Dan untuk tema kita kali ini, kita mengambil cerita tentang seorang tokoh perempuan yang mungkin belum banyak orang yang mengenal gitu, tetapi sebetulnya untuk posisi di provinsi tertentu itu dan bahkan juga dikenal di Jawa ya, karena dia salah Indonesia. satu pendiri partai ya, Ya. itu dan ternyata dia hidup dalam kalau bisa dibilang sih sendiri berdiri dan kemudian bisa melakukan perjuangan dengan kemampuan yang dimiliki. Kita akan berbicara tentang tokoh Opu Daeng Risaju, tokoh dari Sulawesi Selatan dan sudah diangkat jadi pahlawan Kalau iya, nasional ya. Dan ternyata sudah jadi pahlawan nasional. Mungkin banyak dari kita yang belum paham bahkan gitu. Nah, jadi apa yang bisa dipelajari dari tokoh ini ya? Karena kalau melihat dari ceritanya cukup ini juga ya, cukup bisa memberikan gambaran bahwa oh ternyata perempuan pada masa itu pun juga sudah bisa berperilaku seperti itu, iya. gitu ya. Mendobrak tradisi budaya demi sebuah cita-cita yang memang ingin ia tegakkan untuk bangsanya, gitu. Jadi dalam satu seminar saya diminta bicara tentang ini. Oke. Makanya judulnya tentang itu ku lepas cerai keningkratan dan suami demi kemerdekaan. Oke, jadi cerainya dua ya. Iya. Jadi dia lepas ningratnya dan pernikahannya. Kan dan yang sedih sampai saya ketika itu menangis sih. Dan sampai sekarang kalau saya ingat tetap merasa pedih. Karena apa? Iya. Saya tahu betul ketika saya tinggal di Parepare, kebetulan anaknya dari Risaju ini, namanya Kiai Haji Abdul Qadir, memang tokoh di Parepare, tokoh agama, Sarekat Islam juga. Nah, anaknya ini, Haji Abdul Qadir ini teman akrab dengan kakak saya, Andi Arsat, dekat. Saya kan tinggal di rumah dia. Jadi kalau ada saat tertentu saya disuruh panggil, karena bisa naik sepeda aja dekat. Nah, kamu tahu, dia rumahnya itu terletak di pinggir jalan dan rumah itu demikian buruknya dan andai kata tidak ditopang oleh bambu bisa runtuh. Itu tahun berapa, Ta? Hah? Itu tahun berapa? Tahun 50-an, 60-an. Tahun 50-an. Nah. Jadi kalau saya datang, saya melihat waktu itu matanya rupanya sudah buta. Nah, lalu beliau kalau berumur sekitar waktu itu sudah 60 lebih. Tapi dia kan dalam proses menderita. Iya, betul. Nah, ya hampir 70. Nah, lalu kemudian setiap kali saya naik tangga yang sudah mau runtuh itu juga, saya melihat ada seorang perempuan nenek-nenek duduk di sebuah kursi
yang juga udah rusak. Nah, ya saya cari anaknya, dan tapi saya tidak tahu bahwa toko itu adalah toko besar. Toko besar. Baru setelah saya tahu dan saya baca dokumennya, hati saya menyesal sekali bahwa saya tidak memberikan penghargaan terhadap orang itu setiap kali saya datang ke rumahnya. Waktu itu Ayo berapa? Masih SMP. Oh, masih SMP. Masih SMP. Nah, lalu jadi menderita. Ya apa, anaknya memang tokoh, tapi ya bukan tokoh pedagang. Dia cuma tokoh agama dan kerja, cuma ya penghasilannya juga cuma seperti itu. Tapi pada waktu penerimaan gelar pahlawan nasional kan cucu-cucunya datang. Banyak ada dokter, ada cucunya yang jadi dokter, anaknya Abdul Qadir di Kalimantan Timur sekarang, tugas di sana. Dan nah, dia cerita pada saya bahwa rumah yang bobrok itu sekarang sudah tidak ada karena rupanya kakak saya Pak Sele di Sele itu membangunkan rumah untuk dia. Cerita cucunya, keluarga mereka. Nah, tapi saya mulai dengan begini. Orang ini ningrat. Opu ya. Opu itu adalah gelar ningrat ya. Di Kerajaan Luwu. Oke, Kerajaan Luwu. Kerajaan Luwu. Buta huruf. Ya, karena buta huruf dalam pengertian buta huruf Bugis, buta huruf Latin. Jadi hanya bisa berbicara ya. Bicara bahasa Indonesia juga nggak tahu. Iya, pasti bahasanya bahasa Bugis, ya. Bahasa Bugis Palopo. Nah, tapi satu ketika dia ke Parepare. Nah, kebetulan atau memang ya takdir, ke Parepare itu dia kemudian membangun persahabatan dengan ketua Sarekat Islam di Parepare. Gitu. Nah, dalam proses itulah kemudian rupanya ketertarikan itu ada, dan kemudian dengan ketertarikan itu akhirnya singkatnya dia mendirikan Sarekat Islam di kampungnya, di sebuah desa di Palopo. Dan sebagai orang buta huruf, akhirnya dia belajar sendiri bahasa Indonesia, belajar menulis, dan mampu melakukan itu. Jadi kalau datang ke Kongres Sarekat Islam, karena dia dirikan ini tahun 36 atau 38, lupa saya. Itu. Nah, ya dia dirikan. Nah, yang menarik apa adalah bahwa setelah mendirikan Sarekat Islam itu kan dia melakukan berbagai kegiatan. Iya. Nah, mulai ditangkap. Ya kan, mulai ditangkap oleh Belanda. Ya udah. Berarti keluar masuk penjara ya? Keluar masuk penjara. Akhirnya ketangkap. Nah, dia, tapi karena ada dua faktor yang menyebabkan dia akhirnya pengaruhnya makin berkembang. Yang pertama karena dia ningrat, yang kedua karena ada partai. Dan sebagai ningrat dia berpropaganda supaya partainya kita membangun kemerdekaan dan segala macam. Nah, lalu tentu saja nanti perkembangannya adalah partainya mulai diincar oleh Belanda tentu. Pastinya, karena mengancam keberadaan Belanda. Iya kan. Lalu kemudian rupanya Belanda memaksa Raja Luwu, Andi Kambo,
itu supaya berusaha agar supaya Dendri Saju ini berhenti melakukan kegiatannya. Gitu. Nah, lalu akhirnya keluarga kerajaan rapat. Lalu, tapi sebelumnya gini, dia ditangkap, lalu diikat, lalu ada salah seorang keluarga kerajaan yang marah dan mengatakan saya tidak rela keluarga saya diperlakukan seperti ini. Akhirnya nanti dilepas, ikatannya dilepas, tapi tetap di penjara. Nah, lalu kemudian Belanda memaksa kepada Raja Luwu. Lalu kemudian mereka merundingkan di kalangan keluarga. Lalu kemudian keluarga memutuskan. Itu menarik. Menariknya apa? Ya terpaksa menempuh, pilih salah satu. Ke Glarningrat dibuang, dilepaskan, atau berhenti menjadi politikus, menjadi ketua partai. Nah, lalu Diri Saju dipanggil. Apa yang dia bilang? Kalian, kalau memang ada bagian dari tubuh saya ini bisa diiris dan kemudian dengan itu Glarningrat saya dihilangkan, silahkan. Ambil bagian yang kalian nganggap bahwa Glarningrat saya ini mengganggu Anda. Silahkan. Mau ambil ini, silahkan iris bagian mana. Berarti dia lebih memilih untuk meninggalkan Glarningratnya ya. Dan memang iya. Iya. Akhirnya karena sikapnya seperti itu, akhirnya Glarningratnya diambil oleh ini dan hanya dipakaikan Risaju. Indo itu adalah istilah umum bagi seorang perempuan atau bagi seorang ibu-ibu biasa. Orang biasa. Untuk sebutan ibu-ibu atau perempuan di Sulawesi ya. Sulawesi. Indo Risaju. Jadi setelah itu berarti beliau dikenal dengan Indo Risaju. Indo Risaju. Okay. Tapi masyarakat tetap mengenalnya Opu Dayeng Risaju. Iya, artinya masyarakat tetap menghargai dia sebagai bangsawan. Iya. Tapi ya lingkungan sudah pemerintah Belanda sudah mengetahui bahwa dia sudah bukan siapa-siapa. Dalam arti kata tidak lagi punya gelar. Tetapi kegiatannya tetap berjalan. Berarti Belanda nggak bisa mencapai tujuannya dong. Tidak tercapai. Nah, tapi kan biasa dalam dalam kegiatan itu kan selalu ada juga orang yang kalau istilahnya di sana di Sulawesi Selatan itu mata-mata. Ya. Nah, karena terus berjuang, lalu dipanggil lagi oleh Raja ini karena kegiatannya minta supaya dihentikan lagi. Nah, yang lebih gawat apa? Suaminya yang jadi persoalan. Iya. Apakah suaminya tetap menghendaki istrinya akan menjadi pejuang atau tidak? Atau terpaksa harus bercerai? Dan apa yang terjadi? Iya. Dia memilih untuk bercerai daripada meninggalkan perjuangannya. Itu atas suaminya itu memang karena Belanda, Sultan Belanda atau emang? Iya, karena
takut pada Belanda. kegiatan istrinya menyebabkan dampaknya pada suaminya kan. Maka akhirnya Diri Sajo bilang oke, kita cerai. Makanya judul makalah saya kan seperti itu, demi kemerdekaan. Dia gelarnya dia lepas, pernikahannya pun dia. Dan zaman Jepang itu sampai dia tuli karena dia diletakin di sininya senjata panjang, dan senjata itu kan keras bunyinya, gitu, ditembak gitu, dan sampai terakhir dia tuli. Jadi yang memedihkan saya dengan tokoh ini adalah bahwa tidak ada perhatian dari lingkungan keluarganya juga ketika itu, bahwa tokoh ini adalah tokoh yang besar dan berjasa. Ya walaupun terakhir nanti setelah anaknya meninggal lalu dia pulang, ya dia tinggal di rumahnya sendiri di Palopo dan meninggal tahun 70-an kalau nggak salah. Gitu. Jadi tuli, miskin, di Parepare dia miskin, hanya hidup bersama anaknya juga pekerjaannya walaupun dia kiai tapi tidak punya ekonomi yang ini. Rumahnya, saya tahu benar rumahnya itu adalah rumah yang rumah kecil, ruangannya cuma seperti ini, rumah Bugis, rumah panggung dan ditopang oleh bambu. Kayu berarti ya? Rumah kayu Ya. Nah, tapi sudah mau roboh, dan untuk menahan roboh maka ditopang dengan bambu. Untuk yang dilakukan oleh beliau di masa itu dalam konteks sebagai perempuan tuh bagaimana? Apakah dia memang yang pertama melakukannya, atau memang itu sebetulnya ya dia mendobrak tradisi, atau? Iya, dalam pengertian itu sebenarnya dia mendobrak tradisi. Ya bayangin, dia buang gelar ningratnya, dia buang suaminya. Apa tidak membuang tradisi kalau gitu kan? Dia buang gelarnya, itu aja sudah bukan membuang gelar saja itu sudah menjadi sebuah perusak tradisi. Iya, itu menjadi sebuah hal yang wow banget di masa itu ya. Masa itu. Apalagi oleh perempuan. Iya. Gitu kan? Dan memang kalau konteks waktu itu, itu memang sangat-sangat aneh, tanda kutip, ada seorang perempuan ningrat bisa melakukan itu. Iya, padahal kalau dipikir kan nggak mengenyam pendidikan juga, orang nggak bisa baca tulis kan, buta huruf. Nah, hanya karena kenal dengan punya teman yang ketua Sarekat Islam, lalu bertemu beberapa kali, akhirnya dia memutuskan untuk mendirikan Sarekat Islam di tempatnya dan menjadi pejuang yang hebat walaupun menderita, dan menderita betul. Iya, iya dalam konteks kan biasanya mereka yang berjuang ya itu kan karena mereka bersentuhan lah gitu ya dengan pendidikan gitu, terus kemudian juga melihat kenyataan ada penjajahan di depan. Tapi untuk Opo Daeng Risaju ini sepertinya ya hanya dengan interaksi dengan temannya memang interaksi, dan kemudian nanti ya berkembang, sudah setelah berdiri dia diundang ke Jawa, makanya dia kenal Kartosuwiryo, dia kenal tokoh-tokoh besarnya Sarekat Islam. Itu. Oke, jadi sempat juga ke Jawa. Oh iya, ke Jawa, dan saya dengar berita, tapi terkadang kalau dia bicara di tengah kongres itu kan lucu, karena logat Bugis dan bahasanya tidak terlalu
Iya, bagus kan? ya karena masih belajar bahasa Masih Indonesia belajar juga ya. bahasa Indonesia. Jadi Oh, kayak gitu. hmm, Tapi ya eh, terlepas dari itu dia memberikan makna yang sangat penting dalam konteks. Makanya waktu itu saya bilang sama keluarganya, tolong buat kompleks dan berikan nama dia. Entah hmm, kompleks sekolah, entah kompleks rumah sakit, saya tidak tahu. Saya belum sempat nanya apakah kompleks yang dibuatkan untuk itu. Saya waktu itu sarankan kompleks pendidikan. hmm, Nah, oke, ya. kompleks pendidikan. Jadi ya ini cerita singkat ini hanya mau menunjukkan bahwa uh, pada periode itu bukan hanya di Jawa ada Ada pahlawan pahlawan nasional nasional dan dengan wanita perempuan. perempuan. Nah, di Sulawesi Selatan sebenarnya sudah lebih duluan di Risaju jadi pahlawan juga ada Andi Depu. Andi Oh, Depu itu kalau orang yang sekarang uh, dia adalah ningrat dari Sulawesi Barat, Mandar. oh Mandar, ya. Mandar. Oke. Andi Depu itu tokoh besar juga uh, dan ningrat juga, cuma Hmm, tidak sampai cerai dengan. Tapi waktu ada satu kegiatan, dia mau ditangkap, tapi dia memeluk memeluk tiang bendera Republik. itu ceritanya di Jadi Depo. ya di Defu Oke, ya. seperti itu. Jadi ya ini sekedar. Ya, Jadi mau kita menunjukkan bahwa ya di tempat lain ada. ya artinya mungkin para pemirsa sekarang bisa lebih mengenal bahwa tokoh pahlawan nasional dan perempuan itu bukan hanya yang sudah sering kita sebutkan gitu dan kita pelajari, tetapi ternyata ada tokoh-tokoh lain dan mungkin nanti kita akan secara bergulir kita akan ceritakan ya Nah, dalam episode-episode YouTube channel selanjutnya gitu nah, ya. oke. Oke, baik pemirsa, jika pemirsa menyenangi video YouTube channel Anhar Gonggong, boleh di-like, share, dan subscribe. Dan kita akan berjumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.